takut nggak sih kalau misalkan di film ini kan itu dalam adegan perkelahian itu menggunakan seragam ya. Takut nggak dianggap orang lain kita pro kekerasan di sekolah atau kita pro apa ya namanya melegalkan kekerasan di sekolah. Jadi itu sebetulnya kisah nyata ya. Iya. Jadi based on true story. Cuma tidak ada scene fightingnya. Tidak ada scene fighting. Iya, pengen sih. Ini sebetulnya sebuah sindiran bagi kita, bagi negara kita bahwa untuk maju itu satu harus bersama. Jangan ngedepanin ego. Yang ada sekarang orang-orang pinter pada ngedepanin ego, yang ada berantem gitu loh. Gue yang ingin cepat punya premis cerita. Dari langkah pertama baca buku, langkah kedua lihat tutorial YouTube, langkah ketiga sering ngobrol, langkah keempat dulu. Nah dia langsung step ke nagurkan dulu. Gitu. Gimana perasaan kamu? Saya senang. Biasa. Filmnya hasilnya gimana? Biasa aja. Prokasma, program podcast kita semua. Aduh. Kembali lagi kita di Prokasma Di Bincang Film RFA, program podcast kita semua minggu ini. Dan saya kembali hadir setelah kemarin absen. Karena ngapain kemarin saya nggak ikutan? Kemarin itu Bapak sedang sibuk mengobrol dengan alam. Mengobrol dengan alam. Wah. Ya lupa lagi kemarin. Oh ya. Ada banyak teman-teman datang ke sini. Iya. Jadi banyak pengobrol kembali bersama kawan-kawan lama waktu itu. Oke, untuk hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa nih? Kita bakal ngobrolin tentang film yang diproduksi oleh Bonti Cinema. Channel RFA tapi pakai Bonti Cinema. Bosan lagi. Waduh. Ya, ini adalah sebuah film karya terbarunya Bonti Cinema, di mana ini diperuntukkan untuk Piala Gubernur. Piala Gubernur pelajar juara 2022. Itu lengkapnya. Oke. Judulnya apa nih? Cakar. Apa itu Cakar? Ini berarti ada sutradara, ada penulis cerita, kemudian aktor. Oke, berarti ini saya harus banyak nanya nih ya. Boleh, Pak. Oke, kenapa harus Cakar? Oke, karena ini kalian sebelum lanjut ya, kalian nonton dulu film Cakar nih, ada linknya di atas. Oke. Kalau udah lanjut, jadi Cakar itu karena di dalam film ini kita menggunakan atau ingin menyampaikan filosofi Cakar, di mana jikalau hanya satu kekuatan, di mana kalau hanya ada satu batang lidi, dia tidak akan bisa menyapukan sampah gitu. Tapi kalau disatukan, mereka ada banyak dan disatukan, itu akan menjadi kekuatan yang yang kuat gitu, menyatu. Nah itu alasan kami memilih Cakar sebagai judul dan juga Cakar sebagai. Itu bukan cakar nyakar gitu. Ya, bukan. Lidi. Cakar dalam bahasa Sunda. Bukan cakar ngoet ya. Bukan. Ya, Cakar itu adalah sapu lidi. Jadi Oke. sapu lidi. Filosofi sapu lidi ya. Kenapa juga harus, atau idenya dari mana kok bisa ketemu filosofi sapu lidi kemudian? Nah, awalnya kami ketika mencari ide, kami sempat membaca beberapa cerpen ya. Salah satunya adalah yang kita jadikan referensi adalah Sikat Lidi Untuk Negeri karya A.R. Afandi. Oh ya, itu teman saya tuh ya. Ya, gimmick banget ya. Karya A.R. Afandi kan? Raf. Karya Raf. Jadi kita ambil Robert Apandi gitu. Jadi kita ambil ya. Jadi kita ambil benang merahnya saja, kita ambil filosofinya saja. Jalan ceritanya kita ubah, kita membuat kemasan baru karena ya untuk menyesuaikan dengan tema satu, terus untuk agar lebih relate ke kitanya gitu, ke kru gitu. Nah itu tuh ada kesulitan itu pada saat pembuatan film ini. Apa ya, kesulitan? Kalau dari saya paling karena saya ini merangkap ya posisinya. Kalau saya karena jadi sutradara, jadi penulis juga, sekali jadi aktor. Jadi
kalau tanpa adanya Astrada nih kayaknya nggak bakal susah jalannya gitu lah. Astradanya siapa? Bang Torik Pacul Hakim. Bang Torik Pacul Hakim. Oke. Iya. Ya. Sendiri jadi apa di sini? Jadi aktor. Jadi aktor. Nah, ada nggak perbedaan ketika lo ngaktorin di Black Wallet, ketika di film-film yang lainnya dengan sekarang, ada nggak bedanya? Banyak sih. Banyak. Nah. Kebetulan ini juga baru main jadi aktor lagi setelah sekian lama. Yang setelah sekian purnama ya. Oke, terus terakhir Black Wallet. Black Dahlia. Black Dahlia. Dan adegannya dipukulin terus. Iya, dipukulin terus. Enggak, di Black Wallet saya mukulin. Black Wallet mukulin ya. Iya. Perbedaannya ya paling kalau Black Wallet itu kan baru pertama kali jadinya wah jadi agak gimana nyari awak gitu. Kalau sekarang juga nyari awak. Iya, tapi kan udah kayak terbiasa gitu. Iya. Kalau sekarang. Iya. Kenapa sih harus masukin action di sini? Kenapa? Ada maksud apa nih? Nah, masukin action. Pertama, untuk membangun emosi. Jadi kita di membuat film ini kita nggak mau cerita yang flat ya di film development. Jadi kita memutuskan untuk memasukkan adegan action untuk lebih menebalkan emosinya si Elzan gitu. Nah, terus karena ini yang saya tangkap ya lomba ini tuh mengedepankan sinematografi karena judul lombanya juga bukan lomba film pendek tapi lomba sinematografi. Jadi saya kira scene action ini bisa kita pakai untuk mengeksplor sisi sinematografinya gitu. Dari movement kamera. Oh iya. Gitu. Ya. Dari movement, terutama dari kamera movementnya gitu. Itu. Ada nggak siapa sih namanya konsep khusus untuk membuat ada treatment khusus untuk membuat adegan action ini beda dengan yang lain, beda dengan action yang udah pernah diproduksi atau memang sama saja? Secara action sih kayaknya sama saja tapi karena di sini kita di Korea itu di akhir kita sedikit menunjukkan simbol ya dengan si Elzannya melempar cakar itu. Jadi di situ kita simbolkan sebagai yaitu tadi karena si Elzannya lagi bertengkar sama si Ical jadi cakarnya lagi hancur. Itu mungkin bedanya. Kalau di Black Wallet kan dia plot twist gitu. Jadi ribut gak tahu apa-apa tiba-tiba di endingnya itu. Kalau ini disimbolkan bedanya itu aja sih Pak. Nah, maksudnya treatment kamera di sini sama stylenya sama aja atau ada yang beda dengan Black Wallet dengan Black Dahlia? Saya kira sih sama aja sih. Sama aja. Bedanya Black Wallet malam jadi lebih ini menantang ini lightingnya, flavornya. Ya, ada kan beberapa style yang berbeda-beda. Mungkin pernah nonton The Raid, kemudian pernah nonton juga beberapa film action yang lain, misalkan 3, kemudian pertaruhan, kemudian Serigala Terakhir. Itu kan treatment adegan actionnya kan berbeda-beda. Nah, ini lebih kemana nih untuk scene dicakarin lebih kemana? The Raid kali. Karena kita banyak scene close up gitu ya. Jadi cut by movement. Nah, gitu. Terus iya sih karena kita ngambil shotnya rata-rata deket ya. Jadi kalau yang full shot itu cuman master aja gitu. Ya. Kemudian takut nggak sih kalau misalkan di film ini kan itu dalam adegan perkelahian itu menggunakan seragam. Ya. Takut nggak dianggap orang lain kita pro kekerasan di sekolah atau kita pro melegalkan kekerasan di sekolah? Iya, khawatir sih ada. Cuma karena kita ya secara cerita pun kita sebenarnya tidak dalam artian tidak melegalkan seperti kata Bapak, tidak melegalkan kekerasan dalam pendidikan, tapi kan tujuan utamanya bukan ke situ, Pak. Jadi emang tadinya
tujuan utamanya adalah untuk ya dua itu tadi yang saya sebutkan, itu untuk menaikkan emosi si Alzan, terus tidak ada tujuan, memang tidak ada tujuan untuk doang. Iya, membodohi. Tapi kalau misalkan adegan itu dihilangkan mengubah alur nggak ya? Saya pikirkan pas di film development itu kalau adegannya dihilangkan itu akan cukup membuat tensi filmnya itu cukup nggak ada, jadi nggak ada, jadi nggak ada, adrenalinnya nggak kerasa banget gitu ya. Entah saya yang belum nemu apa emang nggak ada lagi gitu. Iya, kayak gitu ya. Yang penting belum nemu. Tapi aja. masih kalau dipikir-pikir misalkan tiba-tiba langsung ke adegan di kantor gitu ya, kayak langsung gimana ya? Langsung turun. Ada sesuatu yang kausalitasnya nggak kerasa gitu loh. Iya. Dan memang harus digambarkan. Sama halnya dengan ketika kita lihat film Yuni ya, ketika lihat film Yuni itu juga kan pakai seragam gitu loh. Nah. Itu juga pakai seragam. Makanya ketika ada orang-orang yang menganggap bahwa taruhlah kita ambil contoh film Yuni ya, mengajarkan seks bebas, kemudian tidak sesuai dengan aturan agama. Ya, itu sih wajar sebagai respon dari penonton ya. Tapi kalau saya melihat sebagai pernah bikin film, ada statement tersendiri dari sutradara, ada alasan tersendiri dari sutradara kenapa harus masukkan itu. Kenapa harus memasukkan adegan ganti baju di adegan pertama. Bahkan kalau tidak dipotong itu dari mulai adegan mandi gitu kan. Padahal itu bercerita tentang anak sekolah. Bahkan juga di adegan di dalam rumah kosong itu juga sedang menggunakan seragam sekolah. Ini bukan pembenaran, tapi mungkin karena memang kita di dunia filmmaker ini butuh ya seperti diistilahkan bridging kayak gitu. Sehingga gini, ketika kita menonton sesuatu harus utuh. Harus utuh, jangan hanya melihat satu sisi saja. Ketika misalkan saya melihat Yuni, kalau hanya nonton bagian itunya saja, ya pikiran kita tuh traveling kemana-mana, gitulah, ke micet lah dan ke yang lainnya gitu ya. Dan kita juga ketika nonton film Cakar ini hanya nonton bagian itunya saja, tanpa melihat endingnya, tanpa melihat proses struktur dramatiknya, mungkin kita akan menilai bahwa wah ini nggak benar nih. Film sekolah kok ngajarin kekerasan gitu loh. Kalau kita hanya melihat satu sisi saja, tapi cobalah lihat secara utuh film secara keseluruhan gitu loh. Supaya kita bisa menangkap makna yang ada di situ. Karena ya sekali lagi ketika memang harus itu adegan masih bisa dipotong sebetulnya. Cuma kausalitas adegan yang akan kita tampilkan itu seperti ada sesuatu yang hilang. Ganjil gitu, ganjil. Ada yang ngeganjel gitu, ada yang bisa saja dipotong. Tapi ada sesuatu yang hilang. Ya. Itu kok kita jadi ngobrolin itu ya. Waduh. Oke. Gini, kemudian ini kayaknya project dadakan ya? Iya, betul. Nah, proses tulisnya sendiri gimana tuh? Proses nulisnya sendiri itu diawali dari bukan sebenarnya penulis itu bukan saya Pak tadinya. Bukan saya, jadi ada si Astrada. Sorry kita. Gimana perasaan kamu? Saya senang. Biasa. Filmnya hasilnya gimana? Biasa aja. Malunya belum. Malu. Ini saya lagi cosplay Tori. Oh iya. Ya, jadi awal mulanya adalah ketika saya tadinya kan produksi ini akan dipegang oleh full kelas 11. Lalu cerita kami serahkan kepada Torik. Tapi setelah sekian lama hingga menjelang deadline, ternyata Torik belum menghasilkan apa-apa. Jadi ya untungnya festivalnya dipundurkan gitu. Dipundurin. Jadi itu sebetulnya kisah nyata ya? Iya. Jadi based on true story. Cuma tidak ada scene fightingnya. Tidak ada scene fighting. Iya, pengen sih. Ya, itu berawal dari situ. Torik gagal menjadi penulis cerita. Bukan gagal, sebenarnya dia gimana ya, stuck dia ya mungkin ya. Stuck. Karena mungkin kekurangan ngobrol sama krunya. Jadi tadi gimana gitu? Gue yang ingin cepat punya premis cerita.
Dari langkah pertama baca buku, langkah kedua lihat tutorial YouTube, langkah ketiga sering ngobrol, langkah Nagorkan keempat dulu. Nah dia langsung step ke nagorkan dulu. Atau ngayukeun cai kana ulah. Sama ngopiok cai ya. Nah itu kesalahan umum ya. Kesalahan umum. Para penulis skenario Pemula ya. Jadi kita harus banyak-banyak ngobrol sama krunya untuk Ya, mendapatkan cerita. Ya betul. Karena film development tidak sendiri. Ya, Tidak betul. sendiri. Minimal ada produser, ada sutradara dan Triangle system. triangle system. Sistemnya minimal. Tapi saya sendiri kalau misalkan lagi apa ya, semua kadang-kadang tersimpan di sini ya, tersimpan di sini dan kadang-kadang ini dalam bahasa Jermannya panjuriwat, benang kusut, dan benang kusut itu harus diurai. Iya. Nah cara mengurainya itu harus ngobrol sampai akhirnya ketemu benang itu lurus, benar-benar lurus. Gitu. Itu tips yang paling efektif kalau menurut saya. Ketika kita sudah punya ide tapi tidak bisa menerjemahkannya dalam bahasa kata-kata gitu. Karena bahasa imajinasi ke dalam bahasa kata-kata. Di dalam bahasa kata-kata terjemahkan lagi ke dalam bahasa visual gitu. Visual dan audio ya. Jadi jadi boleh dikatakan based on true story. Nah, Kalau ngelihat ini saya sendiri langsung boleh nge-review ya. boleh. Memang ada banyak kekurangan sebetulnya, karena ada cahaya-cahaya yang kurang natural di beberapa. Ada di satu scene yang cahayanya kurang natural, kemudian cahaya bocor juga ada di kacamata ya. Ada. Sebenarnya banyak yang bocor Pak, tapi tidak bisa ditambal oleh itu. Ya. Dia kan harus banyak stok ya. Yang bisa digunakan untuk nambal itu. Dari segi cerita, oke lah. Tapi kita bicara di sini tentang sinematografi. Kayaknya sinematografinya masih kurang. Masih kurang. Kalian itu masih belum berani untuk bermain-main dengan tata cahaya. Iya. Ya. Tata cahaya yang diterapkan di film ini treatmentnya masih cari aman. Masih jalur safety lah gitu. Bahkan ada yang kecolongan juga gitu, Coba bikin satu adegan yang benar-benar tata cahayanya keren. Kemudian siang tapi pakai tata cahaya gitu. Kemudian yang ada kelebihannya mungkin dari segi color grading ya. Antara masa lalu dan masa kini dibedakan warnanya. Itu sedikit membantu dari kemasannya. Kalau dari segi cerita, kayaknya nggak bakal ada yang ngalahin kalau dari segi cerita. Kecuali yang itu tuh, yang ada ya, yang itu yang aku Jakarta. Iya. Kamu Kalimantan. Kamu Kalimantan. Tapi begini, kadang-kadang juri juga mencari film-film yang ringan. Ringan artinya pesannya bisa tertangkap. Pesan bisa tertangkap dengan mudah. Dan film-film body cinema yang diproduksi sekarang yang setelah Sri ya, setelah Sri termasuk kategori berat karena harus dicermati dulu, nggak bisa langsung ditelan dan dinikmati. Tapi sebelum ditelan itu dirasakan dulu, diunyah dulu rasanya kayak gimana, kemudian itu baru bisa ditelan. Nah kalau yang ini film-film yang dibuat ini yang seperti Koprolin aja, kemudian Cakar ya, ini bisa sekali cerna bisa langsung paham ya, bisa langsung agak-agak yang Cakar sebetulnya juga kalau mau ditelaah lebih jauh itu sebetulnya bisa lebih deep juga ya. Ada simbol-simbol. Saya melihat begini untuk film Cakar ini. Ini sebetulnya sebuah sindiran bagi kita, bagi negara kita bahwa untuk maju itu satu harus bersama, jangan ngedepanin ego. Yang ada sekarang orang-orang pinter pada ngedepanin ego, yang ada berantem gitu loh. Gitu. Berantem dengan yang ini, berantem dengan itu, dan rebutan pepesan kosong gitu. Rebutan pepesan kosong. Saling baku hantam, yang satu ngejelekin yang satunya lagi ngejelekin yang ini. Tapi apa sih sebetulnya yang direbutkan gitu? Padahal tujuan kita adalah membangun bersama. Itu kalau mau ditelaah lebih dalam lagi, film ini bercerita tentang itu. Bukan hanya sedang bercerita tentang si remaja Eljan yang disuruh bikin film tapi nggak sampai bisa
menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan gitu. Itu kalau kita mau berpikir lebih dalam. Ya, jadi film itu adalah sebuah simbol dari negara kita sendiri sebenarnya, yaitu jadi negara kita ini membutuhkan filosofi cakar istilahnya. Kita betul bersatu istilahnya gitu aja sih. Bersatu kita teguh. Iya. Kita. Rasanya jarang ngomong nih sekarang nih. Jarang ngomong dari tadi. Saya kan cosplay. Apalagi cosplaynya Tori. Oh iya. Jadi gimana filmnya? Reviewnya berapa? Bagus. Biasa aja. Ini cosplay apa gimana? Asli. Bagus. Puas apa enggak sih? Kalau secara sinematografi belum puas sih. Kalau cerita story udah bagus sih menurut saya. Nah, kira-kira apa nih yang harus ditambah di bagian sinematografinya? Ada nggak tantangan yang lain untuk gue mau bikin karya baru dengan sinematografi yang keren? Nah, kita berusaha untuk naikin kreativitas DOP-nya sih. Karena mungkin kurangnya referensi salah satu faktornya. Jadi tapi sebetulnya juga ada statement dari sutradara juga sebetulnya. Ada. Ya, ada treatment dari sutradara juga kan? Betul. Kayak contohnya misalkan kalau dari saya karena saya sutradaranya, jadi saya pengen nih shot ini menunjukkan kalau si Elsa itu lagi terpuruk, jadi kita kasih framing gitu. Nah, itu treatment dari saya. Gitu. Terus dari lighting ya, karena Gaffer kita belum menemukan Gaffer the next Bang Arul. The next Arul. Ada sih yang udah Agi, tapi itu kalau otaknya sih belum, tapi seluruh rupanya udah jadi softbox. Ya. Ya, film ini gimana ya? Kita mau produksi film ini tujuan utamanya kalau untuk saya ya, tujuan utamanya adalah untuk meregenerasi. Jadi karena selain saya, kru-kru yang lain, kru-kru film Cakar itu adalah kelas 11 semua. Jadi ya saya pengen kelas 11 yang sekarang tuh ngerasain apa ya waktu saya kelas 11 rasain. Atmosfernya bisa rasa gitu ya. Karena ya guru terbaik adalah pengalaman sih sebenarnya. Gitu. Jadi banyak yang harus kita perbaiki, banyak yang harus diperbaiki. Dari audio juga sih sebenarnya. Mungkin juga untuk di perlombaan ini kita nothing tulus juga. Nothing tulus ya. Artinya ya seperti halnya tagline-nya Rumah Film Apandi, karena seni itu adalah kejujuran, mari kita berkarya dengan ikhlas. Iya. Gitu. Dan target atau ada project yang lain ke depannya? Ada, pasti ada. Kita ada Bonti Cinema bakal mengikuti beberapa festival. Ada TVRI kan, terus FFPJ juga kita belum setor FFPJ. Deadline Oktober kalau nggak salah. Iya. Nah, itu kita jadi target juga, salah satu upaya untuk kita regenerasi kelas 10 juga gitu. Nanti kita sabit banyak. Jadi tidak semata-mata ikut festival itu untuk ngejar hadiah atau ngejar juara, tapi intinya adalah regenerasi. Gitu. Pengalaman, nyari ilmu, nyari guru gitu. Ada nggak sih keinginan untuk misalkan pengen bikin gala premier filmnya? Dari dulu sih ada keinginan mah. Tapi bagaimana cara bisa gimana ya? Ya mungkin kita kekurangan sumber daya manusianya, mungkin kita saya rasa belum cukup kuat. Dari segi material dan non materi. Dan sumber daya materi. Iya. Terus tapi keinginan saya kira kelas 11 dan kelas 10 sekarang keinginan untuk terus menaikkan Bonti Cinema gitu. Dari saya juga pernah nanya ke Rama dan kawan-kawan, gimana nih sebelah kayak gini nggak iri gitu. Tapi emang semangatnya masih ada, cuma tinggal kemauan untuk belajarnya aja sih. Tapi kalau menurut saya kalian tetap harus seperti itu. Artinya kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Iya, betul. Kita tidak harus seperti yang lain-lainnya. Kita punya style sendiri. Mungkin saya akan lebih respect kalau misalkan Bonti Cinema ngadain layar tancap di tiap desa. Itu adalah kayaknya bakal jadi program itu, iya kan? Iya. Lebih apa ya? Lebih kena kalau menurut saya, lebih kena. Satu mungkin untuk sosialisasi sekolah juga mungkin ya gitu. Bisa dapat, kemudian yang keduanya juga apresiasi juga bisa dapat gitu. Jadi yang harus digarisbawahi, coba cari the unthinkable.
Pikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain, dan kita jangan hanya menjadi seorang pengikut, jangan hanya jadi seorang follower, tapi kita harus jadi trendsetter. Betul. Gitu. Iya. Saya setuju. Oke, Jadi kesimpulannya, atau ada yang mau disampaikan ini? Udah sih, cukup. Intinya nonton film Cakar, target kita masih jauh. Jadi sok ditonton, linknya ada di deskripsi, ada di atas ini. Tonton dulu, klik dulu. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, share pokoknya semuanya. Dan hari ini kita di-endorse sama Bunti Cinema. Ini guys, untuk promosiin apa namanya filmnya. Film. Dan buat kamu yang juga pengen di-endorse, pengen nge-endorse ya. Ke kita, baik itu nanti pakaian, kaos atau makanan, produk placement di sini juga bisa hubungi admin ya. Admin IG. Ada nomornya? Ada nomor WhatsApp-nya, ada kalian klik aja websitenya Rumah Film Afandi .card.co. Yang mau nyawer boleh juga langsung di saweria.co/rfa29. Oke, gitu. Makasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan komen. Aktifkan tombol loncengnya. Oke. Sampai ketemu minggu depan dengan topik yang berbeda tentunya dengan hari ini. Dadah. Prokasma, program podcast kita semua.